Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai proses pengelolaan limbah medis di Fasiankes. Setiap hari, fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit menghasilkan berbagai jenis limbah medis. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat menularkan penyakit, mencemari air, tanah, dan membahayakan masyarakat. Karena itu, pengelolaan limbah medis harus dilakukan mulai dari sumber hingga sampai ke pihak pengolah akhir. Pemilahan limbah di sumber, proses pertama dimulai dari pemilahan limbah di tempat asalnya. Di ruang perawatan, laboratorium, IGD, dan ruang prosedur. Limbah medis tersebut terdiri dari 1. Limbah infeksius, 2. Limbah patologis, 3. Limbah benda tajam, 4. Limbah bahan kimia kadaluarsa, 5. Limbah radioaktif, 6. Limbah sitotoksik, 7. Limbah farmasi, 8. Limbah peralatan medis, 9. Limbah tabung gas. Pewadahan dan pelabelan. 1. Wadah, kantong kuning untuk limbah medis infeksius dengan label, simbol biohazard. 2. Wadah, safety box untuk limbah tajam dengan label, simbol biohazard. 3. Wadah, khusus berwarna coklat untuk limbah farmasi dengan label, bahaya farmasi. 4. Wadah, khusus berwarna coklat untuk limbah kimia dengan label, bahaya kimia. 5. Wadah, kantong kuning untuk limbah patologi dengan label, biohazard. 6. Wadah, kantong ungu untuk limbah sitotoksik dengan label, bahaya sitotoksik. 7. Wadah, kantong merah untuk limbah radioaktif dengan label, radioaktif. Penyimpanan sementara di TPS limbah B3, yaitu ruangan khusus yang aman, tertutup, memiliki ventilasi, dan bebas dari akses masyarakat umum. Di TPS, limbah infeksius tidak boleh disimpan terlalu lama, biasanya maksimal 2 hari untuk Fasiankes tanpa pendingin. Tujuan penyimpanan ini adalah menjaga limbah tetap terkendali sebelum diolah atau diangkut. Pengolahan internal, jika ada, beberapa Fasiankes memiliki fasilitas pengolahan sendiri. Dengan autoclave, limbah disterilisasi menggunakan uap bersuhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme. Dengan incinerator, limbah dibakar pada suhu tinggi sehingga volume berkurang dan patogen mati. Setelah proses pengolahan internal, limbah menjadi lebih aman sebelum dipindahkan ke tahapan berikutnya. Pengangkutan limbah medis di Fasiankes. Setelah limbah medis dipilah dan dimasukkan ke dalam wadah sesuai jenisnya, langkah berikutnya adalah pengangkutan. Pengangkutan limbah medis harus dilakukan dengan aman, cepat, dan sesuai prosedur, agar tidak menimbulkan risiko bagi petugas maupun lingkungan. Sebelum mengangkut, petugas memastikan bahwa kantong atau wadah limbah tertutup rapat, label dan warna wadah sudah sesuai, seperti kuning untuk limbah infeksius. Jumlah dan kondisi wadah dicatat dalam logbook atau formulir pengangkutan. Petugas menggunakan APD lengkap, seperti sarung tangan, masker, apron, sepatu tertutup, dan face shield bila perlu. Limbah medis diambil oleh petugas dari perusahaan pengolah limbah B3 yang memiliki izin resmi. Petugas memeriksa kembali jumlah dan kondisi wadah, lalu melakukan serah terima menggunakan dokumen manifest. Limbah diangkut menggunakan kendaraan khusus limbah medis, yang kedap, tertutup, dan dilengkapi simbol biohazard. Dengan pengelolaan limbah medis yang benar, mulai dari pemilahan, pewadahan, pelabelan, penyimpanan, pengolahan, hingga pengangkutan, fasilitas kesehatan dapat mengurangi risiko infeksi, menjaga keselamatan petugas, dan melindungi lingkungan. Pengelolaan limbah medis bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan